pengelompokan pasar itu bisa dikarenakan jumlah perusahaannya, kebebasan untuk masuk ke dalam industri, artinya ke dalam pasar ya, kemudian sifat produknya, dan distribusi informasinya. Ini pengelompokan pasar. Jadi kalau kita mau melihat komoditas A ini dia masuk ke pasar apa, kita lihat dari ini ya, jumlah perusahaannya berapa banyak, ya kan? Kebebasan masuk ke dalam industrinya seperti apa? Apakah ada barriers to entry? Apakah semuanya bebas masuk, keluar masuk? Kemudian sifat produknya seperti apa? Apakah dia homogen atau enggak? Ya. Kemudian distribusi informasinya seperti apa? Apakah konsumen dapat mengetahui produknya? Apakah si produsen dapat mengetahui kemampuan daya beli konsumen dan sebagainya? Kemudian ada 4 struktur pasar ya yang akan kita pelajari. Sebelum UTS kita belajar ini pasar persaingan sempurna dan monopoli. Sedangkan nanti setelah UTS kita akan belajar persaingan monopolistik dan oligopoli. Oke, kita masuk ke ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Pembeli dan penjualnya sangat banyak. Ya, kita udah belajar di PIE sebenarnya. Pembeli dan penjualnya sangat banyak, jumlah produk yang diperjualbelikan sangat banyak, jumlahnya sangat banyak, kuantitinya ya. Kuantitinya sangat banyak, tapi dia homogen atau dia seragam dan sejenis. Jadi nggak ada perbedaan di antara barang-barangnya. Kemudian pengetahuan pembeli dan penjual relatif sempurna, informasinya bersifat simetrik, mobilitas sumber-sumber ekonomi relatif sempurna. Harga pada pasar persaingan sempurna, dia ditentukan oleh perpotongan antara kurva permintaan dan penawaran. Artinya dia perpotongan antara supply dan demand ya. Jadi selama ini yang kita pelajari adalah karakteristik pasar persaingan sempurna, ya kan. Supply dan demand perpotongannya ini menunjukkan price market dan quantity market. Produsen dan konsumen di pasar ini hanya bertindak sebagai price taker gitu ya. Nah, ini dalam kenyataannya pasar yang murni persaingan sempurna hampir tidak ada. Ini ada beberapa pasar yang mendekati asumsi pasar persaingan sempurna, yaitu komoditas pertanian dan pasar saham. Komoditas pertanian berarti misalnya nih ya, Pak beras gitu ya, kemudian bawang putih, bawang merah, bawang bombay dan sebagainya. Kalau pasar saham, kalian udah belajar itu kan di akuntansi pertemuan 6 tentang share ya, corporation. Nah, di corporation itu nanti ketika perusahaan menerbitkan share ya, katakan at par gitu ya, pada harga dia at par $10 ini ya, pada harga $10, dia menerbitkan 1000 lembar saham. Apabila perusahaan melakukan share split atau membagi saham ini, misalkan satu saham menjadi 2, 1:2, maka kan jumlah saham beredar adalah 2000. Ketika melakukan share split, jumlah saham beredar adalah 2000, maka dia juga harganya akan terbagi menjadi 2. Ya, artinya harga per sahamnya adalah $5. Ini disebut kenapa kok dia mendekati asumsi pasar persaingan sempurna, ya kan, karena dengan bertambahnya kuantiti, supply-nya bertambah, gitu kan, maka harganya akan ikut turun juga. Oke, aku akan lanjutkan. Ini adalah total pendapatan ya, total revenue adalah harga jual dikalikan kuantitas, selling price times the quantity sold. TR sama dengan P kali Q, kemudian total revenue meningkat proporsional dengan jumlah output. Ingat ya, di pasar persaingan sempurna yang bisa dikontrol oleh perusahaan adalah Q-nya. P-nya nggak bisa dikontrol. Artinya perusahaan harus memaksimalkan Q-nya, ya, profit ya, aku spill dulu. Profit sama dengan P dikalikan Q ya, TR min TC. Nah, agar profitnya maksimal, maka perusahaan pilihannya adalah 2, menaikkan TR-nya atau menurunkan TC-nya, ya enggak? Karena perusahaan tidak bisa mengontrol P, ya, perusahaan harus memaksimalkan Q-nya. Memaksimalkan Q dengan tetap meminimalkan TC. Nah, itulah yang karakteristik pasar persaingan sempurna ya, perusahaan pada pasar persaingan sempurna. Kemudian ada penerimaan rata-rata, menunjukkan seberapa banyak pendapatan yang diterima dari penjualan satu unit gitu ya. AR adalah total revenue dibagi dengan jumlah output yang dijual.
AR sama dengan harga barang pada pasar persaingan sempurna. Jadi AR itu TR per Q gini ya. Jadi apabila ada persamaan TR sama dengan 0,2 Q kuadrat plus 3 Q plus 4 ini ya. Jadi AR-nya berapa? AR-nya adalah TR dibagi Q. Jadi 0,2 Q ya plus 3 plus 4 per Q. Seperti ini ya. Nanti jangan bingung di soal. Pada pasar persaingan sempurna, AR adalah price. Dari mana? Ya total revenue, price kali quantity dibagi quantity, kita coret, maka AR sama dengan price. Kemudian ada marginal revenue, adalah perubahan total revenue dari setiap satu tambahan unit yang terjual. Artinya kalau kita nambah satu unit yang kita jual, tambahan kontribusi tambahan barang tersebut terhadap keuntungan kita berapa gitu ya. Lagi-lagi pada pasar persaingan sempurna marginal revenue sama dengan harga barang. Kita bisa melihat MR ini ya. MR ini adalah merupakan turunan dari TR. Jadi kalau misalnya kita ketahui TR sama dengan tadi berapa? 0,2 Q kuadrat plus 3 Q, ini kan plus 4, maka MR-nya adalah turunannya. Berarti berapa? 0,4 Q plus 3, udah ya. Udah, ini adalah MR-nya, marginal revenue-nya. Ini ada contohnya, ya di sini misalnya kuantitinya dia jualan air gitu ya. Ini ada harganya, total revenue, average revenue, dan marginal revenue. Ketika berjualan satu harganya 6, 2 harganya 6, ini AR dan MR-nya juga sama, tetap 6 ya. Sampai di quantity 8 pun harganya 6, average revenue-nya 6, dan marginal revenue-nya juga tetap pada posisi 6. Kemudian kita akan bedakan permintaan pasar dan permintaan individu. Permintaan pasar adalah total permintaan yang dihadapi oleh pasar. Ini adalah. Sedangkan permintaan individu, ya, dia adalah permintaan yang dihadapi oleh satu produsen. Asumsi homogenitas mempunyai konsekuensi bahwa permintaan individu adalah permintaan pasar dibagi total produsen. Ya. Homogenitas artinya produknya hanya ada satu, produknya sama gitu kan. Asumsi small relatively output mempunyai konsekuensi kurva permintaan individu adalah elastis sempurna. Maksudnya apa? Small relatively output satu perusahaan dalam pasar dia tuh nggak ada nggak apa istilahnya jumlahnya sangat kecil gitu. Nah ini ya, jumlahnya adalah sangat kecil. Kenapa? Karena tadi kan perusahaannya banyak banget gitu kan. Akhirnya satu perusahaan tuh dia ya kontribusi outputnya hanya sangat kecil. Jadi kalau misalnya perusahaan tersebut menaikkan harganya, ya demand-nya udah hilang nih, demand-nya udah nggak ada demand. Demand-nya lari kemana? Demand-nya lari ke perusahaan lain gitu kan, karena harganya sama. Dan permintaan pasar ya, ini kita lihat dalam pasar yang ada N perusahaan, ada jumlah N perusahaan, maka Q kecil atau output dari satu perusahaan adalah output total dibagi dengan jumlah perusahaan. Perusahaan dalam pasar persaingan sempurna secara individu tidak mampu mempengaruhi harga pasar karena kekuatannya relatif sangat kecil. Penentuan harga ya. Kemudian bagaimana kok ada perusahaan yang bisa menaikkan harganya gitu kan? Kok ada penjual yang bisa menjual harga lebih mahal tuh dari mana ceritanya ya? Dia menaikkan harganya ya, hanya dapat merubah harga apabila terlebih dahulu harga pasar mengalami perubahan. Ya. Misalnya demand-nya shifting ke kanan, ya kan, harganya akan naik. Atau supply-nya yang shifting ke kanan nih. Kita misalnya supply-nya pindah ke sini, ini S1, ini S2. Nah, maka harganya juga akan ikut naik gitu. Jadi dia hanya bisa dia hanya bisa merubah harganya apabila harga pasar telah berubah terlebih dahulu, seperti itu ya. Keseimbangan perusahaan tercapai ketika marginal revenue sama dengan marginal cost.
pada tingkat produksi quantity ini ya. Maksudnya apa? Jadi ketika kita menambah satu produk, ketika menjual satu output lagi ya kan. Satu output ini katakan kita ambil contoh real aja deh. Misalnya kita produsen yang produsen pulpen gitu ya. Kita produsen pulpen, ketika kita menjual satu pulpen, ya, MR-nya adalah 5 katakan. Dan MC-nya itu juga udah 5 gitu. Ketika MR 5, MC 5, yang terjadi apa? Berarti marginal profit kita ada nggak? Udah nggak ada, kan? Marginal profit kita udah nggak ada. Chance in profit kita udah nggak ada. Nah, saat inilah keseimbangan perusahaan dia udah mencapai titik keseimbangan perusahaan gitu ya. Jadi ketika MR-nya lebih besar daripada MC, perusahaan lebih baik untuk menambah jumlah produksinya. Kenapa? Karena dia masih ada marginal profit-nya, ya kan. Marginal profit-nya ini masih bisa dimaksimalkan lagi gitu kan. Apabila MC-nya yang lebih besar daripada MR, lebih besar itu maksudnya ini ya, kurvanya ini ya. Nah, di sini kan kalau ini MC di sini, MR di sini kan MR-nya lebih besar. Kalau MC-nya di sini, MR di sini kan MC-nya lebih besar gitu ya. Apabila MC-nya lebih besar daripada MR, maka ada baiknya perusahaan dia mengurangi gitu kan. Kenapa? Karena marginal profit-nya berarti negatif. Nah, marginal profit negatif kan sayang tuh, buang-buang. Produksi Ki banyak tapi marginal profit-nya justru lebih sedikit kan. Total profit-nya lebih sedikit gitu. Tujuan dari perusahaan kompetitif adalah memaksimalkan profit ya. Ini adalah asumsi mutlak dari pasar persaingan sempurna. Artinya perusahaan akan menginginkan untuk memproduksi jumlah barang yang dapat memaksimalkan selisih antara total revenue dan total cost. Ya, sebisa mungkin cost-nya serendah mungkin, revenue-nya sebesar mungkin gitu ya. Nah, ini kita lihat change in profit ini adalah marginal profit ya. Marginal profitnya apabila udah 0, ya berarti ini udah maksimal nih. Dia udah maksimal, dia udah istilahnya udah produksinya segini aja kuantitinya. Jangan ditambah lagi. Kalau masih ngotot nambah lagi, ntar marginal profitnya justru -1 gitu kan. Marginal cost-nya lebih besar soalnya. Ya kan? Kenapa marginal revenue-nya nggak nambah? Ya karena ingat ya, di pasar persaingan sempurna, marginal revenue adalah price-nya, ya kan? Price-nya kan tetap aja nih. Kayak gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, nggak ada ya. Kita lanjutkan. Untuk memaksimalkan laba pada pasar persaingan sempurna, ya, laba maksimal itu terjadi pada saat produksinya maksimal, ya nggak? Pada saat dia perusahaan ini menjual dengan key-nya udah key optimum. Saat key-nya yang dijual udah maksimal, maka labanya maksimal. Sampai sini bisa ya, maksudnya nggak ada masalah ya. Jadi kapan key-nya maksimal, kapan key-nya optimum, ya terjadi saat perpotongan MC dan MR gitu kan. Kenapa kok kalau di sini dibilang kenapa kok di sini dibilang belum maksimal? Ya karena MR-nya masih lebih besar daripada MC-nya. Kalau di sini ya karena MC-nya kebesaran daripada MR-nya. Aku rasa nggak ada masalah ya di sini ya. Profit akan maksimal saat marginal revenue sama dengan marginal cost. Ketika MR lebih besar daripada MC, ya tambah Q-nya, produksinya ditambah lagi. Ketika MR lebih kecil daripada MC, kurangi Q-nya. Kuantitinya kurangi karena cost-nya berlebihan. Ketika MR sudah sama dengan MC, maka profitnya sudahlah maksimal. Gitu ya. Pada keseimbangan jangka pendek, pada saat marginalnya sama dengan, jadi ya MR sama dengan MC, ini adalah keseimbangan jangka pendeknya, keseimbangan perusahaan jangka pendek. Dalam jangka pendek ada 3 kemungkinan kondisi keseimbangan, yaitu laba maksimum, laba normal, dan rugi minimum. Laba maksimum itu apa? Ya, dia mengalami laba gitu kan. Nah, ini adalah labanya. Pada tingkat produksi Q, P lebih besar daripada AC, maka perusahaan menikmati laba maksimum. Laba maksimum merupakan laba supernormal, yaitu tingkat return yang lebih besar daripada return alternatif. Artinya ada beberapa return, ya kan, ada beberapa pilihan return, dan ini adalah return yang paling besar gitu ya.
Jadi kita cara menentukannya adalah perpotongan MR dan MC-nya ya, yang menunjukkan kondisi pendapatan maksimum ya, revenue maksimumnya. Kita tarik garis ke AC, ke average cost-nya. Nah, kemudian kita tarik garis ke quantity 0 ya. Ini kan quantity aksen gitu ya, kita tarik garis ke quantity 0. Nah, luas persegi ini adalah laba dari perusahaan, itu ya. Kemudian untuk rugi minimum, berarti AC-nya lebih dari perpotongan MR dan MC. Kenapa kok bilangnya rugi minimum gitu kan? Karena apa? Karena kita ada di titik produksi yang maksimal. Ya. Di titik produksi maksimal ini, berarti pendapatan kita udah maksimal. Maka rugi kita minimum gitu loh. Kalau misal produksi kita nggak maksimal, maka ada kemungkinan rugi kita lebih besar lagi kan, seperti itu kan. Maka di titik maksimal inilah rugi kita udah minimum. Apabila ternyata P-nya lebih kecil daripada MAC, maka perusahaan akan mengalami kerugian minimum. Bila produksi lebih besar atau lebih kecil dari Q, maka kerugian akan bertambah besar. Nah ini ya, bila produksi lebih besar dari Q ya, dari ini, maka kerugian akan semakin bertambah besar. Ini ada laba normal ya. Laba normal adalah dia bisa dibilang tingkat return sudah sama dengan tingkat return alternatifnya. Artinya di jangka pendek ini dia labanya 0 ya, laba normal gitu ya, menikmati laba normal. Nah, kita akan melanjutkan belajar shutdown dan exit ya. Shutdown adalah keputusan jangka pendek sebuah perusahaan untuk berhenti berproduksi yang diambil dalam jangka waktu tertentu karena kondisi pasar yang tidak menguntungkan. Oke, di sini ya aku asumsikan kita ber-19 ini, kita mendirikan warteg. Karena nama konsultan kita namai wartegnya Warteg Sultan Sejahtera Bahagia atau Warteg SSB. Nah, Warteg SSB ini ya, dia kan punya fixed cost, dia punya variable cost ya kan, dia punya revenue juga kan. Fixed cost warteg kita ini apa? Ada yang mau jawab nggak? Nggak ada ya? Ya udah, aku jawab sendiri. Fixed cost-nya adalah sewa tempatnya ya nggak, sewa warungnya. Katakan kita mau buka warung di Kalmong gitu ya, biar pasarnya persaingan sempurna kan, banyak yang jual. Kita buka di Kalmong, kita sewa dalam jangka waktu 3 tahun. Artinya fixed cost-nya adalah untuk 3 tahun ya kan. Kemudian selain itu kita juga bayar perabotan ya kan. Kita beli perabotan kayak piring, garpu, sendok, gelas, meja, kursi, dan sebagainya. Nah, untuk variable cost-nya adalah menu yang akan kita masak gitu ya. Misalnya di sini aku tunjuk acak ya. Ini siapa, Ta, sama Y itu dia mereka bertugas jadi yang masak gitu ya. Kemudian Nur Arifa, Novi, Nelly dia yang belanja, fokus yang belanja gitu kan. Nah, setiap menu yang kita buat dia ada variable cost-nya itu ya. Jadi sampai sini fixed cost dan variable cost warteg kita udah clear ya. Nah, di jangka pendek ya, kita ngomong jangka pendek dulu. Nah, di jangka pendek kita akan shutdown apabila pendapatan yang diperoleh lebih rendah daripada biaya variabel. Ya, jadi misalnya dalam kita belanja kan bulanan nih misalnya ya, kita belanja bulanan. Nah, kita belanja bulanan atau kita belanja mingguan deh. Kita belanja mingguan ini kita setiap minggu kita keluar duit 5 juta buat operasional di variable cost selama 1 bulan. 1 minggu gitu ya. Ternyata stan gara-gara corona ini libur gitu kan. Maka total revenue kita dia kan lebih kecil ya nggak akhirnya. Total revenue kita kan akhirnya lebih kecil dari biaya 5 juta yang kita keluarin buat belanja mingguan tadi kan. Karena total revenue lebih kecil, ya udah kita shutdown aja gitu ya. Kita shutdown aja, kita nggak usah jualan kalau gitu lah. Buat apa kita belanja ya kan? Kita ngeluarin variable cost, tapi ternyata total revenue kita lebih kecil ya. Mending kita nggak usah jualan, kita nggak keluar variable cost, kita nggak usah nerima revenue gitu kan. Kemudian di kedua sisi kita bagi dengan key ya, TR per key dan VC per key. Variable cost dibagi Q adalah average variable cost dan TR dibagi Q adalah average revenue, di mana average revenue sama dengan P gitu ya.
Nah, kemudian di jangka pendek, ya, di jangka pendek ini kita tidak mempertimbangkan sangkos. Sangkos hanya kita pertimbangkan ketika exit. Ya. Sangkos itu apa? Sangkos itu biaya yang telah dikeluarkan dan tidak dapat kita tarik kembali. Sangkos ini dalam hal ini adalah fixed cost kita. Apa fixed cost kita tadi? Sewa ya, sewa warung tadi, sewa warung, sewa bangunan selama 3 tahun. Jadi dalam jangka waktu 3 tahun ya, dalam jangka waktu 1 tahun, 1 tahun, 1 tahun. Nah, dalam jangka waktu 1 tahun pertama ini kita nggak mempertimbangkan kita udah ngeluarin biaya sewa. Kita cuma fokus ke apa nih? Menu kita. Menu kita nih biayanya lebih besar produksi menu apa revenue kita dari berjualan. Kalau misalnya lebih besar berjualan ya kita jualan, kalau misalnya lebih besar kita produksinya ya kita shutdown dulu ya. Di sini ada yang mau ditanyain dulu? Nggak ada? Oke, kita lanjutkan. Kemudian untuk shutdown udah selesai. Ini kurvanya shutdown ya. Jadi apabila di bawah sini ya kita akan shutdown. Kemudian kalau di atas AVC di bawah ATC kita akan tetap produksi tapi dalam jangka pendek. Nah, nanti kita bahas di exit kenapa seperti itu. Apabila di atas ATC ya kita terus produksi dalam keadaan yang profit atau untung gitu ya. Kemudian kita lanjutkan untuk exit ya. Exit adalah keputusan kita untuk menutup warteg kita. Jadi warteg SSB tadi kita tutup aja. Kita nggak usah buka warteg lagi. Kenapa? Ya udah kita lift dari pasar gitu. Kenapa? Karena nah ini ada pertimbangannya. Dalam jangka panjang perusahaan akan exit jika total pendapatan lebih rendah dari total biaya gitu ya. Jadi misalnya di sini kita cek lagi, kita pakai kurva yang sini aja deh. Sini aja. Enak yang ini ternyata. Nah, tadi di sini ya kita akan shutdown kan dalam jangka pendek. Misalnya dalam corona ini ya udah kita nggak usah jualan, wartegnya kita tutup aja. Tapi apabila masih lebih besar daripada AVC-nya, maka kita tetap jualan gitu kan. Artinya katakan tadi seminggu kita keluar duit buat belanja 5 juta, kita dapatnya 7 juta, 8 juta. Kita tetap jualan. Tapi dalam jangka pendek doang. Kenapa? Karena dalam jangka panjang kita harus bayar apa nih? Kita harus bayar fixed cost-nya. Nah, sedangkan ATC adalah AVC ditambah AFC ya kan? Kalau kita nggak bisa bayar fixed cost-nya, ya terus gimana? Ya kan harus tutup kan. Orang fixed cost-nya itu kan kita sewa itunya kok, sewa apa namanya? Sewa bangunannya, kita sewa warungnya. Kalau kita nggak bisa sewa warungnya ya harus tutup kan berarti. Maka dalam jangka panjang apabila TR-nya lebih kecil daripada TC, ya kita harus exit gitu kan. Kemudian kedua sisi kita bagi dengan Q, kita dapatkan P lebih kecil daripada ATC. Apabila setelah 3 tahun ya dalam jangka waktu 3 tahun ternyata total revenue kita lebih kecil daripada total cost, ya kita nggak bisa bayar itu, nggak bisa bayar sewa warung, nggak bisa gaji karyawan, ya kan? Sebagai yang punya juga nggak bisa makan, ya terus buat apa kita usaha di situ? Ya mending kita exit gitu ya. Kemudian ada juga untuk masuk, misalnya kita membuka cabang, apabila, nah ini kalian udah belajar itu kan, time value of money kan. Kita lihat nih, misalnya dalam jangka waktu 3 tahun, ya kita sewa 3 tahun, tahun ketiga, tahun kedua, tahun ke-1, dan tahun ke-0 nih. Kita mikir nih, apabila dalam jangka waktu 3 tahun, ya kan, kita ngeluarin duit katakan buat ekspansi nih, kita buka cabang yang semula di Kalmong, kita buka ke yang Sepi Warteg tuh mana ya? Ke Ponjai katanya. Kita buka ke Ponjai, kita spend 500 juta. 500 juta ini berarti apa nih? Total cost kan? Ya enggak? Kemudian total revenue per tahun kita lihat nih, misalnya di sini 100 juta masih awal-awal, kemudian 200 juta, kemudian di sini ternyata ada 400 juta. Dan kita present value in ya. Kita lihat, kita bandingin apakah total revenue-nya lebih besar daripada total cost. Kalau misalnya lebih besar ya, secara jumlah ini lebih besar ya, berarti kita tetap buka aja. Tapi apabila nanti total sampai di tahun ketiga ternyata total revenue-nya masih lebih kecil daripada total cost, ya kita akhirnya exit lagi gitu kan. Nah, keputusan untuk enter ini adalah analisis seperti ini. Jadi apabila kita lihat ini kayaknya kalau kita buka cabang di sini
cabangnya ini, ya cabang ini dia total revenue-nya bakal lebih besar daripada initial outlay kita. 500 juta kita di awal, total cost kita. Sama nanti variabel-variabel cost kita ke depannya masih besar revenue kita. Ya udah kita buka cabang gitu ya. Nah, ini dalam jangka panjang apabila P lebih besar daripada ATC maka akan enter, apabila lebih kecil maka dia akan exit ya. Kurva penawaran jangka pendek bagian dari kurva marginal cost yang berada di atas average variable cost. Dalam jangka panjang, kurva marginal cost berada di titik atas minimum kurva average total cost. Dalam jangka pendek, untuk suatu harga, setiap perusahaan akan menyediakan sejumlah output sehingga marginal cost sama dengan harga atau sama dengan MR ya. Kurva penawaran pasar menunjukkan kurva marginal cost masing-masing perusahaan. Individual di pasar. Jadi kita lihatnya adalah kalau individual di sini produksi 100 ya kan. Apabila ada 1000 perusahaan, maka quantity di pasarnya adalah 100.000 gitu ya, tinggal dikalikan aja. Dalam jangka panjang, perusahaan akan terus keluar masuk hingga keuntungan mengarah pada angka 0. Jadi dalam jangka panjang, keseimbangan perusahaan jangka panjang adalah laba normal atau keuntungannya mengarah pada angka 0 ya. Sehingga akan sama dengan total biaya rata-rata minimum atau AC minimum atau ATC ya, AC. Kurva penawaran jangka panjang akan horizontal pada harga tersebut. Pada akhir proses entry dan exit, perusahaan yang bertahan akan membukukan zero economic profit. Proses entry dan exit hanya akan berakhir ketika harga dan average total cost menjadi sama. Equilibrium jangka panjang akan menyisakan perusahaan yang beroperasi pada skala efisiennya. Yang pertanyaannya adalah, kenapa kok zero economic profit tapi dia masih buka kan gitu kan? Nah, jadi yang perlu kita ketahui adalah profit adalah total revenue dikurangi total cost. Total cost termasuk semua opportunity cost perusahaan ya, pada zero profit equilibrium, pendapatan perusahaan dia sudah mengkompensasi pemilik perusahaan untuk waktu dan uang yang telah dikeluarkan untuk tetap menjalankan bisnisnya. Artinya pemilik dia masih tetap dapat bayaran, karyawan tetap makan gitu ya. Perusahaan tetap ekspansi, tetap berkembang dan sebagainya. Pergeseran permintaan jangka panjang dan jangka panjang. Naiknya permintaan akan meningkatkan harga dan kuantitas di jangka pendek. Perusahaan mendapatkan laba karena harga lebih tinggi dari average total cost. Nah, misalnya apabila demand-nya naik gitu kan. Nah, maka P-nya kan akan mengalami kenaikan nih. Ya, maka labanya adalah dari perpotongan MC dan P ini kita tarik garis lurus ke ATC ya, seperti tadi. Ya. Kita belajar di sebelumnya tadi udah. Nah, ini dalam jangka pendek. Tapi kemudian dalam jangka panjang harganya akan turun lagi. Nah, kenapa harganya turun lagi? Karena ada profit ya nggak? Ketika ada profit, supply-nya gimana nih? Tadi ya, ketika ada profit, perusahaan akan enter. Perusahaan enter, supply-nya akan bertambah. Supply-nya akan bergeser ke kanan akhirnya. Ya kan? Nah, yang mana menyebabkan harganya kembali ke titik semula, yaitu ke P1. Nah, yang mana dia zero profit kan akhirnya. Balik lagi ke P1 kan, nggak ada profit lagi kan. Oke. Tapi ada tiga cost industry. Yang pertama adalah konstan, ya yang tadi, skema yang tadi, di mana demand naik, supply-nya naik juga. Dan ternyata harganya bisa balik ke kondisi semula gitu kan. Yang semula tadi di sini, demand naik ke sini, equilibrium pindah di sini ya kan, ada titik di sini, dia di sini mengalami ya P di sini dia berarti ada profit ya. Dari sini kita tarik ke AC ya profitnya segini ya kan. Kemudian karena supply-nya bertambah, ternyata harganya bisa balik lagi gitu kan. Nah, kemudian ada increasing cost industry di mana demand-nya naiknya terlalu besar ya, atau supply-nya bertambahnya terlalu kecil sehingga harganya tetap naik gitu. Jadi bisa lihat di kurvanya ini, demand-nya pertama naik segini nih, ya kan? Wah, dari titik ini ya kan, demand-nya naik ke sini. Nah, sehingga dia equilibrium barunya di sini nih.
supply-nya merespon ya, dia tambah, ternyata penambahannya nggak sebanyak penambahan demand, sehingga harganya tetap masih lebih tinggi dibanding harga semula atau pada P1 gitu ya. Kemudian ada decreasing cost industry ya, di mana di sini di sini kita lihat ya, ini supply-nya kurang geser ke kanan lagi, harusnya supply-nya di sini ya. S2-nya di sini. Jadi demand-nya bertambah ya, demand-nya bertambah ya kan. Dia tinggi juga nih nambahnya. Ternyata supply-nya bertambahnya lebih tinggi ya kan. Dia supply-nya bergesernya sampai sini nih. Sehingga harga terbarunya, harga jangka panjangnya ternyata lebih rendah daripada harga semula gitu ya. Ini ada contoh soal, nanti di quizzes ini contoh soalnya. Ini waktunya udah habis, kurang 1 menit lagi. Aku rasa aku cukupkan sekian sampai sini. Apabila ada pertanyaan, kalian masukkan ke itu ya, ke Google Form-nya aja. Kalian isikan Google Form. Setelah ini kita move ke quizzes ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu nanti setelah quizzes. Aku akhiri ya.